yaitu dilakukan dengan mengusap. Evirek, Friedrichsen, Petrischek, Tapotek, vibration. Ingat ya, Evirek yaitu mengusap, Friedrichsen yaitu menggosok, Petrischek yaitu kemudian dengan memijat, Tapotek dengan teknik mengetuk, vibration dengan teknik menggetar. Kita ulang lagi. Di teknik dasar spa itu ada 5 kan, barusan 5 dasar dari teknik spa. Evirek, terus Friedrichsen, Petrischek, Tapotek, vibration. Iya, diingat ya. Berarti yang termasuk Evirek itu apa dulu? Evirek adalah mengusap. Yang termasuk teknik mengusap palm. Apalagi teknik Balinese juga. Berarti teknik sebelum dilakukan dengan minyak itu termasuk efflores juga ya, mengusap. Kekuatan yang menggunakan telapak tangan namanya palm. Kekuatan yang menggunakan kekuatan dengan ibu jari namanya thumb. Nah, itu pengenalan dari teknik untuk treatment. Tetapi teknik dasar dari treatment spa pada praktisinya di situ ada 5. Paham kan? Yang sudah uji kompeten kemarin pasti ini keluarkan. Evirek itu adalah mengusap, teknik mengusap, ingat itu. Evirek mengusap, Friedrichsen menggosok atau menggesek. Yang termasuk Friedrichsen sliding. Nah, terus dia termasuk menggesek. Apalagi Dupont. Apalagi yang termasuk menggesek? Iya. Terus Petrischek meremas. Nah, yang termasuk di situ yang meremas Petrischek. Skin rolling. Teknik skin rolling juga termasuk, kan ditangkap terus dia. Termasuk kalau kneading dia mungkin, oh iya sama dia meremas kneading. Kalau kneading, oh iya meremas juga, kneading juga termasuk. Kan gini dia memegangnya seperti itu ya. Terus vibration, menggetar. Biasanya dengan teknik itu ada bagian tangan, dan biasanya tangan ditumpuk juga dia untuk menetralisir atau memberikan peregangan pada terakhir teknik. Seperti itu kan, menormalkan setelah terakhir teknik. Terus ditapotek juga, ditapotek dengan teknik mengetuk. Itu dilakukan bisa pada awal sebagai bagian dari pemanasan itu, bisa dilakukan juga tapotek. Terus di penutup juga dilakukan pengetukan itu pada bagian yang ada daging, otot. Berarti itu tapotek itu dilakukannya pada bagian otot. Benar nggak? Seperti itu. Masa mau dilakukan di tulang? Kan seperti itu ya. Semuanya dari yang 5 tadi itu dikombinasi menjadi struktural yang teratur. Mana yang dipakai di bagian dari awal, mulai dari pemanasan sampai penutupnya. Tetapi standar dasarnya tetap pada 5 itu. Ya, mulai dari Evirek, Friedrichsen, Petrischek, Tapotek, dan vibration. Diingat, Evirek itu mengusap, yang termasuk teknik mengusap. Pokoknya Balinese, apalagi efflores, ratakan minyak juga termasuk. Gitu kan? Terus yang termasuk Friedrichsen, menggosok, teknik dengan menggunakan ibu jari dengan thumb sliding, thumb square, apalagi di tendon Achilles juga termasuk, kneading termasuk dia. Istilah kekuatan-kekuatan yang sifatnya kita menggosok, menggesek. Petrischek, kita di sini meremas, berarti di situ ada teknik kneading, betul kan? Ada teknik kneadingnya.
Ada tekniknya juga, yang lainnya seperti tangan ditumpuk juga termasuk. Benar kan? Setelah itu kita ke tapotek, memberikan ketukan-ketukan kecil pada otot bagian tubuh. Oke. Terus vibration, menggetarkan, bisa juga dia untuk menetralisir teknik yang terakhir. Tapi 5 ini pasti kita lakukan. Kalau masalah industri itu kan seperti misalnya dirimu kan udah kenal dengan target industri. Bukan berarti di sini kita akan mengejar tekniknya harus seperti ini, harus enggak. Tetapi dari semua teknik itu namanya sama. Tetapi kan ada mix kombinasi yang berbeda. Betul? Ya, hal-hal seperti itu ya kan. Kemudian juga jam terbangnya udah dirimu juga iya. Jadi cuman hal-hal seperti ini harus diingat, 5 dasar dari massage. Seperti itu ya. Apa yang udah kita tahu barusan itu. Sekarang kita berbicara melakukan pijat punggung pada spa. Teknik apa saja yang digunakan pada pijat bagian punggung? Pertama, mungkin dari awal ada stretching. Oke, stretching. Kenapa harus stretching? Untuk bagian organ tubuh ini nggak kaget. Itu gunanya di stretching, apapun yang kita lakukan stretching itu penting. Dan yang termasuk teknik stretching itu pump. Oke, pump itu termasuk teknik stretching. Apa itu pump? Kekuatan dengan telapak tangan. Ingat ya, pump kekuatan dengan telapak tangan. Itu ya, di pemanasan. Teknik stretching atau pemanasan dilakukan dengan teknik pump atau penekanan dengan kekuatan pada telapak tangan. Oke, seperti itu. Itu untuk area bagian punggung. Pertama yang dilakukan pada area bagian punggung ini mungkin nanti bisa sedikit direview. Ini hanya teknik dasar aja. Bisa di-mix dengan mungkin teknik dari industrinya juga ya, seperti bagaimana. Di daerah bagian punggung kita stretching. Sudah stretching, kita melakukan teknik Evirek. Yang termasuk teknik Evirek apa? Tadi kan udah pemanasan. Yang termasuk teknik pemanasan ada pump, ada skin rolling, pemanasan juga. Sebelum menggunakan minyak, kita menggunakan teknik skin rolling. Nanti boleh kita lihat di praktis ya, di praktisnya. Sesudah skin rolling di bagian punggung, baru Eplores atau Evirek yang termasuk teknik mengusap. Berarti itu adalah Evirek, itu mengusap. Berarti yang termasuk teknik Evirek mengusap itu adalah seperti barusan Eplores. Eplores itu adalah meratakan minyak. Oke, meratakan minyak itu termasuk ke Evirek. Pertama, kita lakukan pemerataan minyak. Setelah itu melakukan apa lagi di punggung? Setelah pemerataan minyak dari pangkal pinggang sampai ke semua bagian tubuh diratakan minyak. Kita fokus spesifik pada bagian pinggang dulu menggunakan teknik Evirek. Evirek 3 kali kiri dan kanan. Itu Evirek aja yang dipergunakan. Baru kita menggunakan Friction dengan thumb sliding 3 titik pada bagian tulang. Ya, seperti itu. Baru ditutup lagi dengan Evireknya atau mengusapnya. Ditutup lagi. Baru menggunakan teknik Dupont. Dupont apa namanya? Teknik apa namanya Dupont itu? Iya, seperti itu ya, menggesek. Hanya digigitkan kiri kanan. Baru kembali lagi ke teknik Evirek. Itu baru pinggang. Kita naik ke seluruh anggota bagian tubuh, kembali dipergunakan teknik mengusapnya atau dikenal dengan Evireknya. Ingat, Evirek mengusap. Udah seperti itu, dilakukan teknik Balinese kiri dan kanannya. Setelah itu 3 titik lagi pada bagian belakang likat di selah tulang vertebrae. 3 titik, baru menggunakan thumb sliding naik pada bagian back, neck, and shoulder. Kembali diberikan dengan Evirek. Paham? Nanti di praktisi tempat kita akan dilihat lebih jelasnya. Menyajikan makanan dan minuman setelah mungkin selesai nanti ya, setelah selesai
teknik-teknik yang dilakukan dengan 4-5 dasar teknik tersebut, otomatis kita kan nanti penutupan lagi dengan menormalkan seperti penggunaan teknik tapotek dan teknik vibracing. Yang termasuk menggetar di tangan juga itu vibracing ya, itu diingat, vibracing menggetar. Tapotek ketukan kecil pada bagian otot tubuh. Sekarang udah selesai, kita tutup kembali pasiennya atau kostumernya dengan rapi. Kita udah selesai. Baru kita di sana akan mengatakan, permisi Bu, massage-nya sudah selesai. Misalnya setelah dia selesai, kita kan udah selesai, kita nerima, otomatis yang pertama kita itu akan menyajikan makanan atau minuman sehat. Itu biasanya kita nggak usah jauh-jauh aja, menormalisirkan darah. Tadi kan kita cukup menanyakan, mau minum Bu, kita kasih air, itu yang paling bagus, air minum. Nggak usah repot mengatakan jam pertama menerapkan lingkungan kerja bersih dan aman sesuai prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Dibaca itu dah. Nah, kita masuk ke tahap pertama. Apapun yang kita kerjakan, yang pertama kita harus ketahui itu adalah K3. Mengetahui K3 dulu. K3 itu yang termasuk K3. 1, pengenalan area tempat kerja. Seperti misalnya di tempat dirimu kerja harus tahu jalan mana jika terjadi apapun, mungkin kebakaran, mana jalan evakuasi, itu semua termasuk ke K3. Namanya juga kesehatan keselamatan kerja. Betul, itu harus apapun yang kita kerjakan harus dimengerti. Pertama adalah SOP dari K3. Paham? Setelah pengenalan tempat kerja, pengenalan area kerja juga harus ditahu. Seperti tempat kita itu bersih tidak, kan untuk kesehatan. Kesehatan berarti kita harus dalam keadaan bersih diri dan lingkungan dengan membersihkan lingkungan tempat kita, melihat tempat kita bersih atau tidak. Berarti salah satunya adalah ventilasi yang harus ada juga. Ventilasi harus ada karena untuk netralisir udara. Harus bisa bersih lingkungan, ventilasi udara juga harus dia. Nah, berarti hal-hal seperti itu termasuk K3. Pengenalan alat dan bahan. Alat itu apa? Bahan itu apa? Alat yang tidak habis pakai, bahan yang habis pakai. Diingat ya, alat yang termasuk alat. Apa itu yang termasuk alat? Seperti alat pedimeni juga alat. Kalau untuk spa ada bed spa, alat, handuk yang tidak habis pokoknya. Ada 2 lenan di situ yang bagus untuk dipakai dalam spa itu adalah kain lenan. Paham? Kain yang bisa menyerap keringat, itu yang bagus. Oke, yang dipakai seperti itu. Terus sekarang setelah kita tadi ke ke lingkungan, seorang terapis harus dia dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Sudah. Yang termasuk K3 lagi juga, kebersihan alat itu harus dijaga. Berarti contoh yang terbuat dari stainless atau bahan lainnya itu bisa dilakukan dengan secara manual dengan memasak atau menggunakan air panas. Kan seperti itu. Ya, itu udah termasuk di K3-nya. Paham kan? Itu dari judul unit yang pertama, memahami arti K3, bisa melaksanakan K3. Berarti sebelum kerja kita mengenal area kerja kita. Itu kan? Melakukan persiapan dan pengemasan kerja. Sekarang terpulang lagi ke kita. Profesi tadi umum, profesi apapun harus kita lakukan, mengenal tempat kerja, mengenal lingkungan sekitar dan lainnya, kebersihan ataupun apa harus dijaga. Menyangkut kepribadian juga, kita harus sehat dan jasmani dan rohani. Melakukan persiapan dan pengemasan kerja karena profesi kita di bidang spa. Apa yang kita lakukan di area kerja kita pertama kali sebelum menerima customer? Mempersiapkan, atau preparing, mempersiapkan tempat kerja. Seperti misalnya kita di bidang spa kan. Jadi kalau di bidang spa itu yang kita persiapkan pertama apa? Alatnya. Berarti kita persiapkan tempatnya yang bersih, berarti bed spa-nya sudah kita taruhkan bed cover yang menutup bed spa itu, namanya bed cover-nya yang bersih.
Di situ ada 1 kain lagi dan 2 handuk. Mempersiapkan base oil, yang termasuk base oil ada minyak jasmin, ada minyak CVO, minyak kelapa, atau minyak yang istilahnya yang biasa dipakai. Kalau itu base oil termasuk dia base oil. Yang tidak termasuk base oil itu yang bisa langsung dipergunakan. Sedangkan kalau seperti essential oil itu kan dia harus dicampur. Ingat ya, bisa nggak essential oil dipakai langsung untuk massage? Tidak, dia itu harus mengalami pencampuran atau di mix. Seperti itu ya, bedanya base oil dengan essential oil. Kita kembali lagi ke melakukan persiapan dan pengemasan kerja. Kita kembali setelah salah satu preparingnya juga berarti kita mempersiapkan tempat, mempersiapkan bahan, sudah selesai seperti itu. Kita sekarang selanjutnya melakukan analisa dasar kondisi pelanggan untuk perawatan spa. Datang tamu kan? Hal yang pertama kita lakukan di saat tamu itu datang, otomatis kita akan menyapa dengan bahasa yang ramah tamah, dengan bahasa yang baik, dengan tata cara yang penuh dengan attitude. Seperti itu kan. Contoh, kita mengucapkan selamat pagi. Halo, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Otomatis customer akan menjawab, saya datang ke sini untuk melakukan spa. Oh iya, di sini kami ada treatment, beberapa treatment. Dijelaskan apa yang ada di di tempat kita kerja itu, apa yang dipasarkan. Nah, setelah menjawab seperti itu, baru kita akan mungkin disuruh duduk dulu dengan bahasa attitude yang bagus. Kalian akan, oh iya, silahkan mungkin bisa duduk dulu. Kalau memang untuk disuruh duduk dulu. Kalau misalnya untuk langsung ke tempatnya, apabila tetapi baiknya itu di beberapa menit dibiarkan duduk dulu untuk kita prepare tempat. Kan seperti itu ya. Di prepare tempat kita udah suruh duduk. Bisa mungkin ditawarkan untuk welcome drinknya. Betul, welcome drinknya. Welcome drinknya itu bisa berbentuk minuman jus yang kita tawarkan, bisa berbentuk minuman jus atau minuman seperti yang lainnya seperti buah atau seperti jamu-jamuan herbal. Seperti yang paling gampang aja ginger tea, dia juga termasuk itu ya, minuman spa-nya. Bisa itu diberikan sebelum kita untuk dipersilahkan untuk kita melakukan teknik spa atau treatment spa. Udah. Terus melakukan analisa dasar kondisi pelanggan untuk perawatan spa. Itu maksudnya kita itu di sini melakukan analisa. Contoh, yang tidak boleh dilakukan pada orang massage kita, yang tidak boleh kita lakukan itu pada orang hamil, orang yang penyakit sesak napas, orang yang panas yang tinggi, apalagi varises, itu juga kita tidak bisa melakukan treatment di situ. Jadi bagaimana cara bahasa kita melakukan analisa dasar? Otomatis kan kita akan berbicara, oh iya Pak, aku memiliki kulit yang istilahnya mungkin kita melihat nggak bisa disentuh untuk seperti minyak, mungkin dia akan terjadi iritasi juga. Itu bisa kita melihat dan kita bisa berbicara seperti itu. Mungkin kita melihat kan, menganalisa, kita akan di saat kita menegur kita, oh ini untuk full body ya Pak. Oh ya, karena kita melihat kan mungkin kulitnya kita akan berbicara dengan bahasa yang baik dan bagus. Oh ya Pak, Bapak tidak mengalami gejala-gejala seperti ini kan? Apalagi sekarang musim pandemi. Jadi kita harus memang berbicara, Bapak dalam keadaan sehatkah atau Ibu dalam keadaan sehatkah? Ya, sambil itu kan di checklist apanya itu. Dari semua pengetahuan itu, pengetahuan menganalisa itu kita akan tahu, oh ya ini yang tidak boleh, ini yang boleh, dan itu pun bisa dibahasakan. Pak, kalau yang mungkin untuk yang ini, yang seperti Bapak kulitnya, kita bilang gitu, sepertinya baiknya tidak dimasas Pak, karena mungkin takutnya sensitif dengan produk yang kami pakai. Kan bisa berbahasa seperti itu. Nah, itu namanya yang melakukan analisa. Terus melakukan pijat badan Indonesia. Kita sekarang udah selesai kan? Kita sudah suruh masuk. Sekarang
otomatis kita bilang dengan bahasa yang baik juga, permisi Pak atau permisi Bu, boleh untuk mengganti pakaian terlebih dahulu. Kita biarkan dia beberapa menit. Setelah itu baru kita masuk, kita suruh untuk silahkan berbaring atau tengkurap. Kan gitu bahasanya. Sebelum kita memulai masas, ada 3 pertanyaan yang harus dipertanyakan dulu. Sudah dipersilahkan, pertama disentuh bagian pundak, kita bertanya, permisi Bu, apakah masasnya saya akan melakukan dengan teknik keras, dengan teknik lembut, atau sedang? Ingat ya, 3 pertanyaannya. Itu attitude larinya lagi, harus ditanya. Sudah, dia oh saya melakukannya, saya boleh dengan masas yang medium saja, mungkin dia bilang ya. Oh baik Bu. Baru kita memulai. Nah, kita mulai di mungkin di sini lebih ke barusan melakukan pijat badan Indonesia.